yang tertinggi, Indonesiaku ini. Merah putih teruslah kau berkibar Di ujung tiang tertinggi, Indonesiaku ini. Merah putih teruslah kau berkibar. Ku akan selalu menjagamu. Udah kayak latihan aja. Udah, tinggalkan saja ya, Zi. Yuk, tinggalkan saja kotaknya. Cek. Ini uploadnya. Berhenti dulu. Enggak, disuruh berhenti. Main tuh. Tinggalkan saja. Yang cuman pinjam mikrofon sih. Pinjam mikrofon satu mati. Tinggalkan saja. Pinjam mikrofon satu banyak backing. Bisa. Enggak, ini mumpung pagi soalnya kalau itu bebas, kalau siang mah bebas atau apa. Kalau nggak di ini sayang. Udah. Cek. Gua nganggur tuh. Gua nggak tahu banget. Berkata seperti kau yang ku damba, benar hati tak bisa menahan lagi, meski ada yang memiliki. Aku tak bisa melihat kau bersamanya, tapi tak seharusnya dengan dia kau bercinta.
seharusnya dengan dia kau bercinta. Aku tak bisa melihat kau bersamanya, tapi kau seharusnya dengan dia kau bercinta. Aku tak bisa melihat kau bersamanya, tapi tak seharusnya dengan dia kau bercinta. Tinggalkanlah dia, lupakanlah saja. Tinggalkan, lupakan dia. Apa lagi? Terima kasih. Itu jadi nggak sih? Cowboy Junior jadi? Cowboy Junior aja? Udah.
Bayangkan mati adiknya aplikasi informatika. Aku nggak mau makan, nanti aku mules. Kamu belum makan lagi? Selamat datang kami ucapkan kepada Wakil Ketua DPD RI Bapak Nono Sampono. Tanah
MPR nggak ada ya? Enggak Bu, mau ambil ini Bu, maaf. Apa tuh, Wi? Pulpen. MPR nggak ada. Fix ya. Fix ya, enggak ada. Berarti langsung deputi ya. Iya. MPR next year. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami ucapkan selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang dalam acara Launching Logo Sekretariat Jenderal DPD RI, Pencanangan Transformasi Digital dan Pencanangan Core Values Berakhlak dan Employer Branding Bangga Melayani Bangsa. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Senang sekali rasanya saya Dewi Mariastuti, Pegawai Sekretariat Jenderal DPD RI dari Biro Organisasi Keanggotaan dan Kepegawaian, dan rekan saya Guntur Awifan dari Biro Protokol Humas dan Media. Kami berdua diberikan kesempatan untuk memandu acara pada hari ini. Sebelumnya, perkenankan kami untuk menyapa seluruh pejabat dan tamu undangan yang telah berkenan hadir pada acara hari ini. Selamat pagi serta salam hangat kepada yang terhormat Bapak Wakil Ketua DPD RI Bapak Nono Sampono. Yang kami hormati Bapak Ibu para pimpinan, alat kelengkapan DPD RI dan anggota DPD RI. Yang kami hormati Sekretaris Jenderal DPD RI Bapak Rahman Hadi. Yang kami hormati Deputi Bidang Persidangan Sekretariat Jenderal DPD RI Ibu Sefti Ramsiati. Yang kami hormati Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Jenderal DPD RI Bapak Lalu Nikman Zahir. Yang kami hormati Deputi Bidang SDM Aparatur Kemenpan RB. Yang hadir secara virtual Bapak Dr. Insinyur Alex Denny MM. Yang kami hormati Analis Kebijakan Utama Sekretariat Jenderal DPD RI Bapak Reido Nizar Monek. Yang kami hormati Analis Kebijakan Utama Sekretariat Jenderal DPD RI Bapak Adam Bahtiar yang tergabung secara virtual. Yang kami hormati Stafsus Bidang Penanganan Anti Korupsi Kemenpan RB yang juga hadir secara virtual Bapak Rahmat Setiadi. Yang kami hormati Dirjen Aplikasi Informatika
Kemenkominfo atau yang mewakili. Yang kami hormati Koordinator Layanan Aplikasi Informatika Perekonomian, Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan, Bapak Siswoko. Para pejabat eselon 2, 3, dan 4 di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI. Serta seluruh para undangan dimanapun Anda berada, baik yang hadir secara fisik maupun yang mengikuti acara ini secara virtual melalui Zoom Meeting dan juga kanal YouTube Kabar Senator. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita dapat mengikuti acara launching logo Sekretariat Jenderal DPD RI, pencanangan transformasi digital, dan pencanangan core values berakhlak dan employer branding bangga melayani bangsa. Boleh berikan tepuk tangannya Bapak dan Ibu sekalian? Baik, terima kasih. Ya, Bapak dan Ibu yang kami hormati, acara pada hari ini merupakan sebuah momentum yang luar biasa ya Mas Guntur ya. Betul Karena sekali. pada acara hari ini kita akan melaunching logo Sekretariat Jenderal, sekaligus juga kita akan mencanangkan proses transformasi tata kelola dari manual menuju digital. Keren banget Betul ya. sekali Mbak Dewi. Tidak hanya itu saja, pada pagi hari ini kita juga mengikuti acara sebagai momentum pencanangan komitmen Sekretariat Jenderal DPD RI dalam mengimplementasikan core values ASN berakhlak dan employer branding bangga melayani bangsa. Baik, Bapak dan Ibu yang kami hormati, mengawali acara pada hari ini, marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Ya, telah kita nyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Itu merupakan salah satu bentuk kecintaan kita sebagai warga negara Indonesia terhadap tanah air kita. Betul sekali Mas Guntur. Dan sebagai rasa syukur kita dan agar pelaksanaan acara pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar dan tentunya mendapatkan keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Esa, kita akan berdoa bersama. Berdoa akan dipimpin oleh Saudara Muhammad Ramdhani. Beliau merupakan pegawai dari Sekretariat Jenderal DPD RI dari Biro Sistem Informasi dan Dokumentasi. Kepada Saudara Muhammad Ramdhani kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mari sejenak kita berdoa supaya acara pada pagi hari ini berjalan dengan baik. Perkenankan kami memandu doa sesuai syariat Islam. Bagi Bapak Ibu penganut agama lain, mohon berkenan untuk menyesuaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah ya dzal jalali wal ikram, kami haturkan syukur padamu atas segala nikmat dan hidayah yang Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami dapat berkumpul dalam acara launching logo Sekjen DPD RI, pencanangan transformasi digital, dan pencanangan core values berakhlak dan employer branding bangga melayani bangsa. Semoga acara ini dapat berlangsung dengan baik dan bermanfaat bagi kita semua. Ya Allah, Ya Aziz, Ya Basir, dengan semangat logo Sekjen DPD RI ini, jadikanlah Sekjen DPD RI sebagai sistem pendukung DPD RI yang profesional, akuntabel, dan modern yang siap menghadapi segala perubahan zaman. Berikanlah kemudahan kepada kami agar kami mampu mewujudkan transformasi digital dan dapat mengubah budaya kerja, re-upskilling sumber daya manusia, serta membangun mindset yang fokus pada user experience yang terbuka terhadap feedback. Ya Allah, Ya Rabb, jadikanlah ASN Sekjen DPD RI sebagai pribadi yang berakhlak, yang senantiasa berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, sehingga mampu bekerja secara profesional sesuai dengan visi Sekjen DPD RI. Ya Allah, Ya Basit, hingga detik ini bangsa kami masih dihadapkan dengan pandemi COVID-19. Oleh karena itu, Ya Allah, berikanlah kekuatan dan kemampuan kepada bangsa dan negara kami untuk menangani dan menuntaskan masalah pandemi ini. Limpahkanlah kepada kami kesehatan, kekuatan, kemudahan, dan keikhlasan, serta kecerdasan dan kearifan. Ya Allah, Ya Ghaffar, ampunilah dosa dan kesalahan kami, orang tua kami, dan para pemimpin kami. Ya Allah, Ya Sami', Ya Mujib, kabulkanlah setiap permohonan kami. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Muhammad Ramdhani yang telah memimpin doa pada acara pagi hari ini. Baik, Bapak dan Ibu yang kami hormati, beranjak ke acara berikutnya, marilah bersama-sama kita dengarkan laporan pelaksanaan kegiatan launching logo Sekretariat Jenderal DPD RI, pencanangan transformasi digital dan pencanangan core values berakhlak, dan employer branding bangga melayani bangsa, yang akan disampaikan oleh Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Jenderal DPD RI, Bapak Lalu Nikman Zahir SOS MSI. Kepada Bapak Deputi kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wakil Ketua DPD RI, Bapak Letnan Jenderal Purnawirawan Dr. Nono Sampono. Yang saya hormati para pimpinan alat kelengkapan yang hadir pada hari ini. Yang saya hormati Sekretaris Jenderal DPD RI, Bapak Rahman Hadi. Yang saya hormati Sekretaris Jenderal MPR atau yang mewakili. Yang saya hormati Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kemenpan RB, Bapak Alek Deni, yang mewakili Menteri Pan RB. Yang saya hormati Deputi Bidang Persidangan Sekretaris Jenderal DPD RI, Ibu Septi Ramsiati. Yang saya hormati Koordinator Layanan Aplikasi Kemenkominfo, Direktorat LAIP, Bapak Siswoko. Yang saya hormati para pejabat eselon 2, 3, eselon 4, dan seluruh pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI, serta para tamu undangan dari kementerian dan lembaga dimanapun berada yang mengikuti kegiatan ini, baik secara fisik maupun secara virtual. Tak henti-hentinya tentu kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kesehatan dan keluangan waktu untuk mengikuti acara yang amat penting hari ini, yaitu launching logo Sekretariat Jenderal DPD RI, serta pencanangan transformasi digital dan pencanangan core values berakhlak dan employer branding bangga melayani bangsa. Bapak Wakil Ketua, pimpinan alat kelengkapan dan hadirin yang berbahagia. Logo merupakan lambang, tanda atau simbol yang memiliki makna yang digunakan sebagai identitas sebuah organisasi, instansi atau individu yang bertujuan agar mudah diingat oleh siapa saja. Logo juga memberikan gambaran mengenai ciri-ciri atau identitas organisasi, sehingga logo dapat juga diartikan sebagai sebuah lambang atau ciri-ciri untuk memudahkan pengenalan sebuah organisasi dan juga identitas organisasi yang mewakili citra organisasi. Sebuah logo pasti memiliki filosofi dan kerangka dasar berupa konsep dan yang bertujuan untuk melahirkan sifat kemandirian. Sejak pertama kali berdirinya Sekretariat Jenderal DPD RI sebagai supporting system parlemen, belum pernah memiliki logo sendiri. Sehingga sejak tahun 2018, Sekretariat Jenderal mulai membentuk tim penyusun logo yang terdiri dari pejabat dan pegawai Sekretariat Jenderal DPD RI untuk merumuskan secara bersama-sama sebuah logo yang dapat menggambarkan ciri dan identitas organisasi kesekjenan yang memiliki filosofi dan kerangka dasar tentang kualitas, pendekatan budaya organisasi, dan penempatan posisi historisnya. Hari ini dengan bangga kami mengumumkan bahwa logo Sekretariat Jenderal DPD RI merupakan hasil karya pegawai Sekretariat Jenderal DPD RI sendiri, sebuah talenta kreatif yang patut untuk diapresiasi. Mari kita beri aplaus kepada tim yang sudah mendesain logo ini. Penyusunan logo Sekretariat Jenderal DPD RI sudah mengikuti panduan umum dan panduan khusus dalam penyusunan logo. Panduan umum yaitu mengandung makna dan filosofi logo, filosofi warna dan bentuk, serta memiliki prinsip-prinsip dasar, yaitu sederhana, mudah diingat, timeless, applicable, dan pantas. Proses penyusunan logo Sekretariat Jenderal DPD RI itu sendiri telah melalui proses panjang, melalui belasan kali tahap revisi, bahkan voting pemilihan logo di internal kesekjenan. Kami juga telah memformulasikan logo tersebut melalui Peraturan Sekretaris Jenderal DPD RI nomor 21 tahun 2021 tentang pedoman penggunaan logo Sekretariat Jenderal DPD RI sebagai pedoman penggunaan logo oleh internal kesekjenan yang memuat panduan grafis standar manual atau GSM logo Sekretariat Jenderal DPD RI. Bapak Wakil Ketua DPD RI, pimpinan dan anggota DPD RI yang saya hormati, pada kesempatan yang sama di tempat ini pula, Sekretariat Jenderal DPD RI akan mencanangkan dimulainya transformasi digital di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI secara lebih masif. Sejak tahun 2009,
dunia telah memasuki era industri 4.0 atau kita kenal dengan era digital karena penggunaan teknologi digital itu. Bahkan sejak tahun 2020, dunia telah memasuki era industri 5.0. Industri 4.0 ditandai dengan diterapkannya cyber physical production system, Internet of Thinking, dan lain-lain, yang menggabungkan antara dunia nyata dan dunia maya. Sedangkan industri 5.0 ditandai dengan kolaborasi antara manusia dengan mesin. Teknologi digital ini ternyata mendisrupsi berbagai bidang kehidupan, baik industri, ekonomi, bahkan pemerintahan, sehingga mengadopsi teknologi digital tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari bidang-bidang tersebut. Sehingga saat ini kita mengenal istilah digital ekonomi atau pemerintahan digital. Agar berkelanjutan, kemudian mengadopsi istilah ekosistem ke dalam bidang-bidang tersebut. Ekosistem dianggap sebagai arsitektur yang kuat dan terukur yang dapat secara otomatis memecahkan masalah yang kompleks dan dinamis, memiliki beberapa properti yang memungkinkan berguna dalam sistem teknis sosioekonomi, termasuk pengorganisasian mandiri, pengelolaan mandiri, keberlanjutan, dan skalabilitas. Ekosistem pemerintahan digital atau digital government ecosystem merupakan gabungan antara ekosistem pemerintahan dan ekosistem digital. Penggabungan ekosistem pemerintahan digital merupakan suatu keniscayaan dan dikembangkan dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja transparansi, efisiensi, dan efektivitas pemerintahan, serta agar pemerintahan lebih lincah dan inovatif. Dan Sekretariat Jenderal DPD RI berkomitmen untuk mengembangkan bagaimana ekosistem pemerintahan digital di masa-masa yang akan datang. Perlu kami laporkan bahwa sampai saat ini Sekretariat Jenderal DPD RI telah membangun 19 aplikasi mandiri dan 9 aplikasi yang bekerjasama dengan kementerian dan lembaga lain. Di antaranya terdapat 4 aplikasi unggulan yang bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Selain mengembangkan sistem aplikasi sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE, Sekretariat Jenderal DPD RI juga concern untuk membangun sebuah sistem keamanan aplikasi di lingkungan DPD RI. Pada bulan Maret 2021, bekerjasama dengan Badan Siber dan Sandi Negara, DPD RI telah meluncurkan Computer Security Incident Response Team atau CSIRT dengan membentuk tim tanggap insiden cyber terhadap serangan-serangan cyber yang dapat mengancam keamanan data dan informasi di lingkungan DPD RI, sehingga aset data dan informasi DPD RI terlindungi dengan baik. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, acara ini juga merupakan kesempatan bagi Sekretariat Jenderal DPD RI untuk mencanangkan core values berakhlak sebagai core values yang akan diterapkan oleh seluruh pegawai Sekretariat Jenderal DPD RI dalam kinerja sehari-hari. Seperti yang telah kita ketahui bersama, bahwa pada tanggal 27 Juli 2021, Presiden sudah meluncurkan dan menetapkan Core Values ASN berakhlak yang merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif sebagai upaya percepatan transformasi SDM aparatur dan untuk menyeragamkan nilai-nilai organisasi di seluruh instansi pemerintah sehingga dapat menjadi fondasi budaya kerja ASN yang profesional. Sebagai langkah awal komitmen Sekretariat Jenderal DPD RI menginternalisasikan core values berakhlak, telah dilakukan beberapa kali sosialisasi dan internalisasi kepada seluruh pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI. Salah satunya melalui acara webinar sosialisasi berakhlak pada tanggal 9 November 2021 serta pembinaan para agen perubahan dalam menuangkan core values berakhlak ke dalam rencana tindaknya. Hari ini kami mengenalkan secara resmi core values berakhlak kepada seluruh jajaran pejabat dan pegawai Sekretariat Jenderal DPD RI sebagai upaya penguatan budaya kerja sekaligus menginformasikan kepada pegawai bahwa seluruh pegawai wajib menginternalisasi core values berakhlak untuk mendukung pencapaian kinerja individu dan tujuan Sekretariat Jenderal DPD RI. Demikian yang dapat kami laporkan pada kesempatan pada hari ini.
Semoga momentum pencanangan logo Sekretariat Jenderal DPD RI serta pencanangan transformasi digital dan pencanangan core values berakhlak dan employer branding bangga melayani bangsa menjadi langkah awal yang baik dalam mewujudkan reformasi birokrasi, percepatan dan pencapaian visi Sekretariat Jenderal DPD RI menjadi sistem pendukung utama yang profesional, akuntabel, dan modern. Demikian yang dapat kami laporkan pada kesempatan ini. Atas perhatian Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada yang terhormat Bapak Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Jenderal DPD RI atas penyampaian laporan yang telah disampaikan. Ya Mbak Dewi, sebelum masuk ke acara selanjutnya Mbak Dewi, saya ingin tanya nih, Mbak Dewi masuk ke keluarga besar Sekretariat Jenderal DPD RI sudah berapa lama? Waduh, saya tuh baru di Sekretariat Jenderal DPD RI ini baru 11 tahun Mas Guntur. Baru 11 tahun? Betul. Ya. Sedangkan DPD RI ini sudah 17 tahun. Wah. Berarti kurang 6 tahun nih. Betul. Ya, Mbak Dewi mau tahu sejarah singkat tentang DPD RI, terbentuknya DPD RI? Nah, ada nggak nih video yang bisa kita saksikan bersama untuk melihat tayangan tersebut? Ada, kita sudah siapkan video singkat tentang perjalanan DPD RI, terbentuknya DPD RI dari awal hingga saat ini. Oke, mari kita simak bersama video singkat tentang sejarah singkat Sekretariat Jenderal DPD RI. Reformasi 1998 menjadi tonggak sejarah perubahan sistem ketatanegaraan Indonesia. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia lahir sebagai anak kandung reformasi melalui amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 dalam rangka menciptakan check and balance dalam sistem perwakilan. Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab konstitusionalnya sebagai kamar kedua dalam sistem ketatanegaraan, maka dibentuklah Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sebagai supporting sistem parlemen yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal. Sekretariat Jenderal sebagai supporting sistem parlemen memiliki tugas dan fungsi memberikan dukungan administratif dan keahlian kepada DPD RI. Pada awal berdirinya DPD RI di tahun 2004, aparatur sipil negara Sekretariat Jenderal DPD RI berjumlah 125 orang. Sesuai dengan kebutuhan lembaga, jumlah ASN DPD RI mengalami peningkatan menjadi 1.206 pegawai pada tahun 2021. Dalam perkembangannya, struktur organisasi Sekretariat Jenderal DPD RI telah mengalami beberapa kali perubahan, salah satunya dengan memiliki kantor DPD RI di ibu kota provinsi untuk mendukung tugas anggota DPD RI dalam menjalankan fungsi pengawasan di daerah pemilihannya. Sesuai dengan semangat reformasi birokrasi, Sekretariat Jenderal DPD RI terus berbenah untuk meningkatkan pelayanan kepada anggota DPD RI dan masyarakat melalui perbaikan tata kelola organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Dalam menghadapi era disrupsi, Sekretariat Jenderal DPD RI juga melakukan proses transformasi tata kelola organisasi dari manual menuju digital. Transformasi digital tersebut diwujudkan melalui pembangunan aplikasi-aplikasi SPBE. Pada tahun 2021, Sekretariat Jenderal DPD RI berkolaborasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam rangka pembangunan aplikasi DPD RI melalui program harmonisasi dan pengembangan aplikasi SPBE. Transformasi digital ke depan tidak hanya dalam perencanaan, tetapi juga pada tataran proses, pelayanan, dan hasil yang didapat. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan salah satu visi Sekretariat Jenderal DPD RI sebagai sistem pendukung yang profesional, akuntabel, dan modern kepada DPD RI. Sukanya
Sebenarnya banyak hal yang dapat menjadi ladang pahala apabila tugas-tugas dilaksanakan dengan ikhlas, dengan niat, serta cara yang baik dalam memberikan dukungan administrasi bagi yang terhormat Bapak Ibu anggota DPD RI dan pegawai. Dukanya, karena padatnya kegiatan kesekjenan dalam mendukung tugas fungsi DPD RI sering membuat kami bekerja melebihi jam kerja, sehingga waktu untuk keluarga terbatas. Selama 15 tahun bekerja yang saya rasakan selama ini, Sekretariat Jenderal DPD RI mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Sebelumnya, jumlah pegawai serta sarana prasarana masih terbatas. Namun saat ini, jumlah SDM sudah memadai, serta sarana prasarananya pun semakin berkembang, khususnya dalam penggunaan teknologi informasi. Besar harapan saya kepada seluruh pegawai Sekretariat Jenderal DPD RI selalu menjaga rumah kita tetap bersemangat, tetap kompak, dan tetap bersinergi. Saya berharap dalam memberikan dukungan kepada lembaga DPD RI dapat sesuai dengan bidang dan kompetensi masing-masing pegawai. Serta secara pribadi, saya berharap dalam memberikan dukungan tersebut kita dapat bekerja kapanpun dan dimanapun kita berada tanpa harus selalu datang ke kantor setiap hari. Yang penting pekerjaan selesai. Ingat, smart people think, brave people talk, and great people act. Upaya tata kelola yang dilakukan Sekretariat Jenderal DPD RI telah menghasilkan beberapa prestasi dan penghargaan di tingkat nasional. Di bidang keuangan, Sekretariat Jenderal DPD RI mendapatkan 15 kali berturut-turut predikat opini wajar tanpa pengecualian dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia atas laporan keuangan yang akuntabel dan teruji, sebuah penghargaan tertinggi. Di bidang kearsipan, penghargaan dari Arsip Nasional Republik Indonesia atas keberhasilan DPD RI meraih predikat memuaskan. Di bidang hukum, penghargaan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional terbaik kedua tahun 2020 tingkat lembaga negara. Di bidang SDM aparatur, penerapan sistem merit di Sekretariat Jenderal DPD RI telah masuk dalam kategori baik dengan indeks dari KASN sebesar 0,64 dengan nilai 261,5. Sekretariat Jenderal DPD RI menyadari bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan masih memerlukan penyempurnaan. Melalui evaluasi kinerja dan review tantangan yang akan dihadapi berikutnya, Sekretariat Jenderal DPD RI akan terus mengupayakan inovasi di berbagai lini. Maju terus Sekretariat Jenderal DPD RI, bangga melayani bangsa. Ya, itu tadi telah kita saksikan bersama video singkat tentang perjalanan terbentuknya Sekretariat Jenderal DPD RI mulai tahun 2004 sampai dengan saat ini. Bahkan di dalamnya terdapat prestasi Sekretariat Jenderal DPD RI yaitu mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian, Mbak Dewi. Betul dari sekali, Kementerian Mas Keuangan. Guntur. Menarik Ya. sekali ya. Boleh tepuk tangan untuk DPD RI? Ya, betul sekali Mas Guntur. Sebuah prestasi yang luar biasa, mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian 15 kali berturut-turut. Boleh sekali lagi aplausnya Bapak dan Ibu? Baik, terima kasih. Baiklah Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya kami mohon perkenan yang terhormat Bapak Sekretaris Jenderal DPD RI, Bapak Dr. Rahman Hadi MSI, untuk menyampaikan sambutan sekaligus meresmikan logo Sekretariat Jenderal DPD RI, pencanangan transformasi digital, dan pencanangan core values berakhlak dan employer branding bangga melayani bangsa. Kepada Bapak Sekretaris Jenderal DPD RI kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Salam. Yang kami hormati, kami muliakan Bapak Wakil Ketua DPD RI, Bapak Letnan Jenderal Purnawirawan Nono Sampono. Yang kami hormati Bapak dan Ibu pimpinan alat kelengkapan dan anggota DPD RI yang berkesempatan hadir baik fisik maupun virtual. Yang kami hormati Sekretaris Jenderal MPR RI atau yang mewakili, Sekretaris Jenderal DPR RI atau yang mewakili, Ibu Deputi Persidangan, Sekretaris Jenderal DPD RI, Bapak Deputi Administrasi, hadir bersama kita juga di sini adalah Koordinator Layanan Aplikasi dan Informatika, Bapak Siswoyo dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Hadir bersama kita juga secara virtual yang kami hormati Bapak Deputi Sumber Daya Manusia Aparatur Kemenpan RB, Bapak Alek Deni, dan Deputi Bidang Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kemenpan RB, Bapak Erwan Agus Purwanto, Bapak dan Ibu Kepala Biro Pusat Inspektur, rekan-rekan pejabat struktural eselon 3, eselon 4, dan seluruh komponen di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada pagi hari ini kita masih diberi kekuatan, kesehatan, dan keselamatan. Di tengah kita tetap memperhatikan protokol kesehatan, kita bisa bersilaturahim dan duduk bersama dalam rangka sebuah kegiatan yang kita laksanakan secara bersama-sama di Gedung Nusantara 4 ini. Acara ini adalah acara launching logo Sekretariat Jenderal DPD RI dan juga sekaligus adalah pencanangan transformasi digital dan pencanangan core value berakhlak dengan employer branding bangga melayani bangsa. Acara ini penting karena Sekretariat Jenderal DPD RI telah bertransformasi menjadi organisasi yang modern, lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi, dan selalu siap menjawab tantangan organisasi yang semakin kompleks dalam mendukung kinerja Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Sekretariat Jenderal DPD RI lahir bersama dengan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia tahun 2004. Fungsi utama Sekretariat Jenderal DPD RI adalah sebagai supporting sistem lembaga Dewan Perwakilan Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi konstitusional dengan memberikan dukungan administrasi dan keahlian sesuai dengan visi daripada Setjen DPD RI, yaitu melaksanakan dukungan yang profesional, akuntabel, dan modern. Sekretariat Jenderal DPD RI bekerja dengan semangat dan keikhlasan yang disertai dengan tanggung jawab guna mendukung tugas pimpinan dan anggota DPD RI melayani masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat daerah. Hadirin yang berbahagia, dalam menjalankan tugas-tugas tersebut, Sekretariat Jenderal DPD RI semakin menyadari bahwa budaya organisasi merupakan pondasi sebagai landasan untuk menjalankan organisasi. Sekretariat Jenderal DPD RI memerlukan sebuah identitas sebagai pengikat kebersamaan dan
internalisasi nilai-nilai organisasi. Untuk itu, kami semua merasa perlu untuk membentuk sebuah logo tersendiri seperti yang disampaikan oleh Pak Deputi tadi dan telah dilaporkan, di mana logo tersebut melambangkan identitas daripada organisasi. Logo tersebut diharapkan dapat melambangkan nilai-nilai yang dianut bersama yang bisa menjadi spirit oleh seluruh pegawai Setjen DPD RI, yaitu yang bekerja keras, semangat dan kinerja dalam mendukung tugas-tugas kedewanan. Selain itu, Setjen DPD RI juga perlu untuk menguatkan branding organisasi agar lebih mudah diingat oleh pihak eksternal dengan memiliki simbol tersendiri, namun masih memiliki ciri khas yang sama dengan instansi lain di lingkungan parlemen, yaitu MPR RI dan Setjen DPR RI sebagai sebuah supporting system di lingkungan parlemen ini. Hadirin yang berbahagia, Sekretariat Jenderal DPD RI telah melakukan proses reformasi birokrasi sejak 2015. Dalam perkembangan terhadap reformasi birokrasi, Sekretariat Jenderal DPD RI telah memasuki tahap transformasi digital. Transformasi digital sebagai alat strategis membawa Setjen DPD RI ke era layanan publik yang modern berbasiskan teknologi. Patut kita pahami bersama bahwa transformasi digital adalah sebuah keniscayaan bagi setiap organisasi saat ini. Teknologi digital mendorong terjadinya disrupsi proses bisnis dan mengubah pola kolaborasi serta mengubah ekspektasi kita terhadap segala jenis layanan dan aktivitas sehari-hari. Teknologi digital telah mengubah wajah Setjen DPD RI dari konvensional menjadi modern dan up-to-date atas perkembangan zaman. Transformasi digital bukan hanya sekedar membangun infrastruktur teknologi dan informasi serta komunikasi, tetapi juga mengubah budaya kerja melalui re-upskilling SDM dan membangun mindset yang fokus pada user experience yang terbuka terhadap feedback. Semua itu telah membawa Setjen DPD RI sebagai institusi publik di era digital yang bekerja secara modern, transparan, dan akuntabel. Tentunya transformasi digital memiliki tantangan tersendiri, yaitu mengubah budaya kerja manual menjadi budaya kerja digital. Hal tersebut dapat terwujud dengan komitmen bersama yang didukung dengan perubahan mindset semua pegawai untuk bekerja secara efektif dan modern. Tidak dapat dipungkiri bahwa komitmen Setjen DPD RI dalam membangun transformasi digital tidaklah mudah dan memerlukan proses yang tidak singkat. Namun kita semua harus mampu menjawab tantangan tersebut dengan kerja keras dan kerja bersama di semua bidang untuk membentuk suatu sistem yang berbasis digital sehingga transformasi digital dapat berjalan dengan baik. Dalam mengimplementasikan SPBE, kita telah menyiapkan berbagai langkah di era e-government dengan menyiapkan teknologi di lingkungan Setjen DPD RI antara lain website DPD RI sebagai sarana pelayanan informasi bagi masyarakat mengenai kegiatan dan sosialisasi lembaga ini. Sistem pemesanan ruangan rapat sebagai solusi komunikasi antar unit kerja dalam penyelenggaraan rapat-rapat Setjen DPD RI. Helpdesk DPD RI sebagai aplikasi prototipe yang pelan-pelan mulai mengalihkan sistem kerja kesetjenan menuju era paperless. Serta terdapat 16 aplikasi lainnya yang dibangun secara mandiri oleh SDM IT di lingkungan Setjen DPD RI. Aplikasi-aplikasi tersebut telah diintegrasikan dalam sebuah single sign-on yang memudahkan pegawai sebagai user internal hanya cukup mengakses melalui satu pintu. Pada tahun 2021,
Sekjen DPD RI bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang saat ini sedang melaksanakan pembangunan beberapa aplikasi utama dalam program harmonisasi dan pengembangan aplikasi yang berbasiskan elektronik sebagai wujud daripada implementasi Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang sistem pemerintahan yang berbasis elektronik. Aplikasi tersebut antara lain adalah aplikasi untuk anggota DPD RI, aplikasi persidangan DPD RI, aplikasi mapping kegiatan anggota, dan aplikasi portal dashboard DPD RI. Pembangunan dari beberapa aplikasi yang bertujuan untuk mempermudah layanan informasi kepada masyarakat serta mempermudah anggota DPD RI dalam melaksanakan tugas fungsinya sehari-hari. Semua ini adalah bukti keseriusan dari Kesekjenan DPD RI yang selalu siap melakukan transformasi guna memberikan dukungan kepada DPD RI dalam pelayanan prima kepada lembaga dan masyarakat. Hadirin yang berbahagia, guna menggerakkan percepatan transformasi SDM aparatur, Presiden Republik Indonesia telah menetapkan core values ASN, yaitu berakhlak, yang merupakan akronim dari berorientasi pada layanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kita berkomitmen untuk menjadikan berakhlak sebagai core values Sekretariat Jenderal DPD RI dan menginternalisasi nilai-nilai tersebut ke dalam perilaku ASN sehari-hari. Langkah awal yang telah dilakukan oleh Sekretariat Jenderal DPD RI adalah mengadakan acara sosialisasi daripada core values ASN berakhlak dan employer branding bangga melayani bangsa. Pada tanggal 9 November 2021, Sekretariat Jenderal DPD RI telah membentuk agen perubahan di setiap unit kerja yang wajib menginternalisasikan nilai-nilai berakhlak dalam rencana tindak di unit kerja masing-masing. Dengan menerapkan core values ASN berakhlak dan employer branding bangga melayani bangsa, diharapkan seluruh pegawai Sekretariat Jenderal DPD RI memiliki perilaku yang sesuai dengan visi dan misi dari kita semua. Komitmen dalam implementasi berakhlak ini adalah kunci dalam memberikan pelayanan prima yang berbasis kepada kerjasama, akuntabel, kompeten SDM yang mumpuni, dan adaptif terhadap situasi yang terjadi. Loyalitas pegawai dan harmoni di antara unit kerja yang semua itu membentuk ekosistem yang kondusif, efektif, dan inovatif. Sebelum mengakhiri sambutan ini, izinkan saya menyampaikan beberapa pantun dari Bengkulu ke Sulawesi. Tidak lupa membawa ketapel. Mari kita bertransformasi menuju birokrasi digital yang akuntabel. Terima kasih. Satu lagi, keliling Jakarta dengan mobil baru, tak lupa singgah ke pasar baru. Dengan launching logo yang baru, mari kita bangun semangat baru. Ini serba baru kelihatannya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan pada Bapak Sekjen berkenan untuk tetap berada di tempat. Selanjutnya kami undang kepada Ibu Deputi Persidangan DPD RI, Ibu Sefti Ramsiati, dan Deputi Administrasi Bapak Lalu Nikman Zahir untuk dapat naik atas panggung. Sesaat lagi kita akan melakukan launching logo baru Sekretariat Jenderal DPD RI. Baik, izin Bapak Ibu Pak Sekjen, Bapak Ibu Deputi, boleh menuju ke depan layar. Hitungan ketiga kita akan menekan tombol bersama-sama. Mari kita hitung mundur bersama-sama.
3, 2, 1. Ya, boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa Bapak dan Ibu. Jenderal DPD RI menyimpan makna yang mendalam. Logo Sekjen DPD RI terdiri dari 3 bagian, yaitu kubah gedung Nusantara di tengah berwarna hijau dan biru, melambangkan simbol dari lembaga parlemen di Indonesia. Bentuk yang ramping, sederhana, dan modern merupakan cerminan dari Sekretariat Jenderal DPD RI sebagai sistem pendukung DPD RI yang profesional, akuntabel, dan modern yang siap menghadapi segala perubahan zaman. Arti warna hijau melambangkan kemakmuran dan kesejahteraan daerah, sedangkan warna biru melambangkan lautan yang menggambarkan Nusantara. Padi dan kapas yang melingkari kubah gedung Nusantara melambangkan dukungan Sekretariat Jenderal DPD RI yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Sementara pita berwarna putih dengan tulisan Sekjen DPD RI berwarna hitam melambangkan konsistensi, ketegasan, dan kesinambungan proses dukungan Sekretariat Jenderal DPD RI kepada Lembaga Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang tidak terlepas atau terpisahkan dari sejarah perjuangan reformasi ketatanegaraan bangsa dan negara Republik Indonesia. Transformasi digital adalah tantangan bagi setiap organisasi saat ini. Teknologi digital telah mendorong terjadinya disrupsi proses bisnis, mengubah pola kolaborasi, serta mengubah ekspektasi kita terhadap segala jenis layanan dan aktivitas sehari-hari. Pilihan kita adalah beradaptasi atau tergilas oleh perubahan zaman. Sebagai organisasi yang agile, Sekretariat Jenderal DPD RI telah secara kontinu melakukan proses reformasi birokrasi sejak 2015. Dalam perkembangan tahapan reformasi birokrasi, Sekretariat Jenderal DPD RI telah memasuki tahap transformasi digital. Sekretariat Jenderal DPD RI telah memasuki tahap transformasi digital yang sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Dalam tahap ini telah dibangun 19 aplikasi secara mandiri dan 9 aplikasi yang bekerja sama dengan mitra kerja kementerian dan lembaga. Transformasi digital di Sekjen DPD RI merupakan proses jangka panjang yang difokuskan pada upaya memenuhi kebutuhan internal dan eksternal, yaitu masyarakat dan stakeholder yang dalam aktivitas sehari-hari makin terbiasa dengan pemanfaatan teknologi. Melalui transformasi digital, Sekjen DPD RI mulai membangun ekosistem kerja digital. Beberapa contoh office automation Sekjen DPD RI yaitu sistem digitalisasi kegiatan organisasi seperti kepegawaian dan komunikasi seperti koordinasi antar unit kerja melalui aplikasi Simpek, Helpdesk, Simesra, dan video conference yang berbasis digital. Saat pandemi COVID-19, Sekjen DPD RI menambahkan fitur presensi online dengan aplikasi Si Hadir dan pelaporan tugas harian melalui SKP online. Untuk menggerakkan percepatan transformasi SDM aparatur, Presiden sudah menetapkan Core Values ASN Berakhlak yang merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Sekretariat Jenderal DPD RI berkomitmen untuk menjadikan berakhlak sebagai core values Sekretariat Jenderal DPD RI dan menginternalisasikan nilai berakhlak ke dalam perilaku ASN sehari-hari. Langkah awal yang telah dilakukan oleh Sekretariat Jenderal DPD RI yaitu dengan mengadakan acara sosialisasi Core Values ASN Berakhlak dan Employer Branding Bangga Melayani Bangsa pada tanggal 9 November 2021. Selain itu, seluruh agen perubahan Sekretariat Jenderal DPD RI wajib menginternalisasikan nilai-nilai berakhlak dalam rencana tindak di unit kerjanya masing-masing. Dengan menerapkan Core Values ASN Berakhlak dan Employer Branding Bangga Melayani Bangsa,
diharapkan seluruh pegawai Sekretariat Jenderal DPD RI memiliki perilaku yang mencerminkan pegawai yang profesional sesuai dengan visi Sekretariat Jenderal DPD RI. Baik, boleh kami minta tepuk tangannya sekali lagi Bapak dan Ibu? Ya, terima kasih. Wah, keren banget ya Mas Guntur. Betul, keren sekali Mbak Dewi. Kemajuan yang sudah dilakukan oleh Sekretariat Jenderal DPD RI dari manual menuju digital. Betul. Logo yang baru ini merupakan transformasi digital hingga pencanangan penerapan core value berakhlak dan employer branding bangga melayani bangsa. Semua hal yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal DPD RI tentu tidak lepas dari tujuan untuk lebih memaksimalkan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal DPD RI sebagai penyelenggara dukungan administrasi dan keahlian kepada pimpinan dan anggota DPD RI. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita akan simak bersama sambutan Deputi SDM Aparatur Kemenpan RB yang telah tergabung bersama kita melalui saluran virtual kepada Bapak Dr. Insinyur Alex Denny MM, kami persilahkan. Terima kasih. Terima kasih, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Ketua DPD RI, Bapak Letjen Purnawirawan Nono Sampono. Yang saya hormati pimpinan DPD RI, pimpinan alat kelengkapan DPD RI, Sekjen DPD RI, Sekjen MPR RI dan Sekjen DPR RI atau yang mewakili. Yang saya hormati Deputi Bidang Persidangan Sekjen DPD RI, Deputi Bidang Administrasi Sekjen DPD RI, Bapak Ibu Karo, Kapus, dan Inspektur Sekjen DPD RI, kolega saya Pak Erwan dan Pak Rahmat dari Kementerian Pandan RB, segenap tamu undangan serta hadirin sekalian yang berbahagia. Puji syukur tentunya kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena hanya atas berkat dan rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul pada pagi hari ini tanpa kurang suatu apapun. Kemudian marilah kita panjatkan doa untuk saudara-saudara kita yang terdampak erupsi Gunung Semeru. Semoga saudara-saudara kita diberikan kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi bencana ini, serta bisa bangkit lagi dalam waktu yang tidak terlalu lama. Bapak Ibu yang saya hormati, mewakili Menteri Pan dan RB Bapak Cahyokumolo, izinkan saya mengucapkan selamat atas launching logo Sekretariat Jenderal DPD RI, pencanangan transformasi digital, dan pencanangan core values berakhlak, serta employer branding bangga melayani bangsa di lingkungan Sekjen DPD RI. Seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Deputi tadi bahwa logo merupakan entitas yang memiliki filosofi tertentu dari suatu organisasi. Semoga logo yang baru saja di-launching dapat mempertegas semangat dan identitas Sekjen DPD RI sebagai supporting system bagi DPD RI. Kami juga tentu saja mengapresiasi pencanangan transformasi digital yang dilakukan oleh Sekjen DPD RI, karena ini sangat sejalan dengan prioritas yang sudah ditetapkan oleh Bapak Presiden, yang terkait juga dengan percepatan reformasi birokrasi, termasuk di dalamnya kecepatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan kecepatan pengambilan keputusan oleh para pimpinan di kementerian, lembaga, dan instansi daerah. Seperti yang kita ketahui, 1 Desember yang lalu, Bapak Presiden di dalam presidensi G20 menyampaikan 3 fokus utama Indonesia ke depan, yakni penanganan kesehatan yang inklusif, transformasi berbasis digital, dan transisi menuju energi berkelanjutan. Dalam konteks penyederhanaan birokrasi, PAN dan RB juga sudah menyiapkan fokus
3 transformasi. Pertama adalah transformasi organisasi, kedua transformasi sistem kerja atau digitalisasi, dan yang ketiga adalah transformasi SDM. Transformasi organisasi sudah dilakukan delayering, seperti yang kita ketahui tadi layer-layernya kita banyak sekali di birokrasi. Sekarang hanya 2 eselon 1 dan eselon 2, kemudian dilakukan transformasi menuju jabatan fungsional yang lebih mandiri, yang diharapkan mekanisme kerjanya ke depan lebih fleksibel dan lebih kolaboratif. Karena itu, transformasi organisasi ini perlu diikuti oleh transformasi sistem kerja, dan dalam konteks digitalisasi ada 2 aspek besar yang sebetulnya kita sedang kerjakan melalui SPBE. Yang pertama adalah digitalisasi pelayanan publik kepada eksternal customer kita, dan kemudian digitalisasi proses bisnis internal yang di dalamnya salah satunya adalah manajemen SDM, dan kemudian mungkin nanti manajemen keuangan, manajemen logistik, manajemen procurement, manajemen aset, dan lain-lain. Baru kemudian kita ikuti dengan transformasi SDM yang kami sebut sebagai strategi 6P, yakni percepatan atau penguatan budaya kerja dan employer branding yang pertama. Yang kedua adalah percepatan peningkatan kapasitas SDM, dalam konteks ini adalah learning dan development. Yang ketiga adalah peningkatan kinerja dan sistem penghargaan. Yang keempat, pengembangan talenta dan karir. Yang kelima, percepatan transformasi digital manajemen SDM aparatur. Dan yang keenam adalah perancangan ulang jabatan, perencanaan SDM, dan pengadaan yang sesuai dengan tuntutan organisasi ke depan. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan strategi P yang pertama, penguatan budaya kerja dan employer branding ASN, tadi juga sudah disebutkan oleh Pak Deputi bahwa Bapak Presiden telah mencanangkan core values berakhlak dan employer branding ASN bangga melayani bangsa, sebagai panduan bagi seluruh ASN dalam bertindak dimanapun kita ditugaskan. Karena itu, tentu kami sangat mengapresiasi dan mendukung pencanangan core values berakhlak dan employer branding bangga melayani bangsa oleh Setjen DPD RI pada pagi hari yang cerah ini. Semoga dengan pencanangan ini, Kesetjenan DPD RI semakin profesional dalam memberikan dukungannya kepada DPD RI agar Bapak Ibu kita di DPD RI juga semakin produktif dalam menjalankan perannya untuk secara bersama-sama membangun Indonesia menuju Indonesia maju. Saya kira hanya itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang singkat ini. Sekali lagi selamat dan terima kasih atas dukungannya. Salam sehat dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Insinyur Alex Denny yang telah memberikan sambutan pada acara pagi hari ini. Baik, hadirin yang kami hormati, untuk lebih memantapkan visi misi serta tujuan Sekretariat Jenderal DPD RI sebagai supporting system DPD RI yang menerapkan core values berakhlak, kami mohon perkenan yang terhormat Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Bapak Dr. Nono Sampono MSI, untuk menyampaikan arahan. Kepada yang terhormat Bapak Wakil Ketua DPD RI, kami persilakan. Hadirin sekalian, sedianya Bapak Ketua DPD RI, Bapak AA Mahmud Mataliti, beliau akan hadir
tetapi karena ada kegiatan lain sehingga saya diminta untuk mewakili, dan izinkan saya akan membaca sambutan yang memang sudah dipersiapkan oleh untuk ketua. Maka saya akan membaca dulu dan kemudian ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan mungkin harapan kita bersama. Momen pergantian logo DPD ini, Sekjen DPD, ada hal-hal yang mungkin bisa dijadikan sebagai pedoman. Sambutan Ketua DPD RI pada launching logo Sekjen DPD RI, pencanangan transformasi digital dan pencanangan core values berakhlak serta employer branding, bangga melayani bangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu pimpinan alat kelengkapan DPD RI, Sekretaris Jenderal DPD RI, Sekretaris Jenderal MPR RI, Sekretaris Jenderal DPD RI atau yang mewakili, para deputi dan jajaran pejabat eselon 1, 2 dan eselon 2, 3 dan teman-teman dari Kesekjenan yang berbahagia. Sini juga ada hadir tadi yang mewakili Menteri PAN RB, Bapak Alex Denny, ya, Deputi SDM, yang juga tadi sudah menyampaikan pidatonya. Bapak Ibu hadirin dan tamu undangan sekalian, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Mengawali sambutan ini, pertama saya ingin mengajak kita semua untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Saya ingin mengawali sambutan ini dengan menyampaikan apresiasi kepada birokrat khususnya yang berada di Sekretariat Jenderal DPD RI sebagai supporting system dalam mendukung kerja-kerja politik lembaga yang kita cintai ini. Pemerintah telah menyusun peta jalan dan roadmap untuk menuju Indonesia 2024 dengan 4 pokok pembangunan prioritas. Pertama, pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kedua, pembangunan ekonomi berkelanjutan. Ketiga, pemerataan pembangunan di luar Jawa. Dan keempat, pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola kepemerintahan. Terkait dengan tata kelola pemerintahan, salah satunya dilakukan dengan peningkatan kualitas dan kapasitas birokrasi aparatur pemerintahan. Dan ini sejalan dengan era disrupsi yang hampir meliputi semua sendi kehidupan, di mana kita semua dipaksa untuk melakukan inovasi dan adaptasi akibat percepatan teknologi dan perubahan global. Adaptasi selalu ditandai dengan perubahan, dan perubahan itu dilakukan dengan repositioning. Saya ulangi, repositioning, ya. Mutlak membutuhkan diferensiasi dan lazim dilakukan melalui momentum rebranding dan penegasan
positioning statement. Itulah yang kita saksikan hari ini, di mana Kesekjenan DPD RI bertekad untuk melakukan reposisi melalui diferensiasi dan momentum peluncuran logo baru Kesekjenan DPD RI serta positioning statement melalui core value. Sehingga diharapkan Sekretariat Jenderal DPD RI bertransformasi menjadi organisasi yang modern, lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan selalu siap menjawab tantangan organisasi yang semakin kompleks dan dalam mendukung kinerja DPD RI. Sekjenan DPD RI telah berkomitmen untuk meluncurkan suatu perubahan posisi yang disingkat dengan berakhlak, yang merupakan kepanjangan dari berorientasi, pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Sehingga diharapkan menjadi spirit dari semua aparatur birokrasi di Kesekjenan DPD RI, menjadi pribadi-pribadi yang bangga melayani bangsa. Semoga apa yang diupayakan dapat menjadi kenyataan dan dapat kita rasakan bersama manfaatnya. Kiranya itu yang dapat disampaikan atas nama seluruh pimpinan dan anggota DPD RI. Saya mengucapkan selamat atas peluncuran logo dan core value serta employer branding Kesekjenan DPD RI. Atas perhatian Bapak dan Ibu hadirin sekalian, diucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua DPD RI Bapak Haji A.A. Lanyala Mahmud Mataliti. Hadirin sekalian, ya, ada sedikit tambahan mungkin dari saya setelah saya baca ini, karena tadi judulnya adalah arahan juga dari saya, tapi saya berkewajiban membaca dulu apa yang menjadi keinginan dan harapan dari ketua. Ada beberapa poin yang mungkin tambahan dari yang tadi dari Pak Ketua. Pertama, kita bicara tentang birokrasi. Birokrasi ini terisi oleh, boleh dikatakan hampir sebagian besar sumber daya manusia adalah aparatur sipil negara. Itu yang pertama. Termasuk yang ada di Kesekjenan DPD RI. Saya ingin mengingatkan pada teman-teman yang ada di birokrasi, khususnya di ASN, bahwa ASN itu bukan sekedar bekerja dan kemudian menerima gaji, tetapi mengabdi. Ya, tadi ada yang disampaikan tidak salah, ya, mengabdi untuk bangsa, tetapi judulnya saja aparatur sipil negara, artinya sangat berkaitan erat dengan kepentingan negara, bangsa dan negara, kira-kira begitu. Nah, yang kedua, ASN itu untuk menjadi ASN tidak mudah. Ada seleksi, tidak semua orang bisa menjadi ASN. Jadi ASN itu orang-orang terpilih untuk menduduki jabatan, bahkan disumpah. Ya. Ada juga Panca Prasetya Korpri dan sudah diatur juga oleh undang-undang, khususnya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN. Nah, artinya ASN ini dalam mengabdi, bekerja dan mengabdi itu sangat terikat dengan hal-hal yang bersifat loyalitas, dedikasi, disiplin, bahkan rela berkorban. Bahkan sering orang mengatakan ASN itu adalah abdi negara. Ya, ini yang kedua.
khusus ASN di lingkungan parlemen, lebih khusus lagi di DPD RI, harus melayani kerja-kerja kelembagaan, anggota, alat kelengkapan, pimpinan, artinya kerja-kerja politik. Tidak mudah. Nah, tetapi ini harus dikerjakan. Jadi sehingga dinamika politik apapun yang terjadi di lingkungan lembaga politik ini hendaknya tidak menurunkan kadar dedikasi, loyalitas, pengabdiannya, rela berkorban, disiplin untuk kepentingan bangsa dan negara. Kira-kira itu ya. Itu yang ketiga. Kemudian terkait dengan tuntutan perkembangan zaman. Kita berada pada dunia yang saat ini berubah sangat cepat. Karena ditopang oleh perkembangan lingkungan strategis, khususnya ilmu pengetahuan. Saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Presiden Jokowi. Kalau dulu yang kuat mengalahkan yang lemah, yang besar mengalahkan yang kecil. Kalau sekarang ini harus ditambah, yang cepat mengalahkan yang lambat. Jadi kita tidak boleh lagi bekerja lambat dengan sistem yang serba digital ini. Ini digunakan untuk benar-benar untuk kepentingan kecepatan tadi itu. Ya. Sedikit saya cerita pengalaman, saya baru pulang dari Korea. Yang menarik sama dengan kita nih, dijadikan satu. Parlemen dijadikan satu, di sana ada Senat dan kemudian juga ada DPR. Menyatu dengan Perpustakaan Nasional. Perpustakaan Nasional di Korea itu dipimpin oleh seorang pejabat, disetarakan dengan wakil menteri. Ada 7 bidang, 7 bagian. 2 khususnya untuk melayani parlemen, yang 5 untuk publik, itu masyarakat. Yang menarik, teman-teman sekalian, semuanya serba terang benderang. Misalnya si A anggota Senat. Dalam masa persidangan ini berapa kali dia hadir? Berapa kali dia bicara, apa yang dia sampaikan, itu ada semua. Publik tahu. Jadi tidak perlu masing-masing branding lagi kayak kita di sini. Jadi publik jelas melihatnya. Nah, mungkin ke depan kita ke sana arahnya. Jadi kita tidak bisa berlindung di balik sesuatu kekuatan yang lain untuk ya diri kita, apapun status kita. Ya. Jadi harus terbuka sebagai anggota dewan, harus terbuka pada publik. Kinerja kita pribadi masing-masing juga ada di situ terbaca. Ini sekedar, jadi pada waktu saya kemarin meninjau ke tempat atau lokasi calon IKN, bayangan saya kalau ini terjadi di Indonesia luar biasa. Jadi mungkin arahnya ke sana Pak Sekjen, maksudnya saya ke situ. Jadi sehingga kita ini sistem semakin modern, apa yang kita kerjakan sudah nggak ada tipu-tipu lagi, nggak ada polesan-polesan lagi, kelihatan jelas kok apa yang kita kerjakan baik secara pribadi maupun secara kolektif. Jadi publik, masyarakat yang memberikan amanah kepada kita, dia jelas. Nah, saya bermimpi untuk ke sana Pak Sekjen. Jadi kalau memang dibolehkan, nanti saya akan ngomong bila perlu dengan Presiden, saya katakan Pak, kita satukan aja. Jadi rumah rakyat, masyarakat datang, terutama para pelajar dan mahasiswa, dan siapapun yang membutuhkan informasi dari perpustakaan ini bisa langsung datang. Menyatu dengan yang juga luar biasa. Ya. Jadi ini kira-kira yang saya ingin dapat saya sampaikan, dan mudah-mudahan ya kita berharap ke depan Sekjen ini makin lebih dapat memenuhi tuntutan kebutuhan perkembangan zaman, memenuhi dinamika perkembangan
kebutuhan lembaga ini, khususnya DPD RI. Dan saya terus terang, Pak Sekjen, Deputi dan teman-teman di Kesekjenan, 2 periode saya berada di DPD, baik menjadi anggota maupun jadi pimpinan di DPD RI. Saya memandang bahwa apa yang dilakukan oleh teman-teman ini sudah maksimal. Ya, tetapi tuntutan hari ini dan ke depan menuntut kita harus berbuat lebih. Itu, ya. Upaya maksimal sudah dilakukan, tetapi tuntutan hari ini dan ke depan menuntut lebih dari sekedar sekarang ini. Artinya kita harus memiliki semboyan, hari ini lebih baik dari kemarin, hari esok harus lebih baik dari hari ini. Semuanya ya, dalam segala lini. Saya kira itu saja. Dan atas nama lembaga, selamat kepada Kesekjenan dengan logo yang baru. Semoga momentum ini juga merangsang segalanya. Kesekjenan makin lebih produktif, adaptif, dan semakin dapat memenuhi tuntutan dan harapan kita semua. Saya kira itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada yang terhormat Bapak Wakil Ketua DPD RI atas arahan yang telah disampaikan. Nah, Mas Guntur, jadi launching logo sudah diresmikan nih. Selanjutnya ada acara apa lagi nih? Iya, tidak terasa kita sebentar lagi sudah sampai di penghujung acara, Mbak Dewi. Tapi sebelum kita akhiri, ada salah satu hiburan nih. Ada satu hiburan untuk Bapak Ibu sekalian sebelum kita akhiri acara pada pagi hari ini, yaitu persembahan tarian modern dari Sanggar Tari Padma Dwipa. Tarian ini menceritakan tentang perjalanan perubahan era lama ke dunia digitalisasi, di mana cara dan teknologi lama mulai ditinggalkan dan berubah menjadi cara baru dengan metode digital yang membuat segala sesuatunya menjadi lebih mudah, praktis, dan dapat menjangkau ke semua wilayah. Kita saksikan Sanggar Tari Padma Dwipa. Berikan tepuk tangan yang meriah.
Hadirin yang kami hormati, tidak terasa sampailah kita di penghujung acara. Kami seluruh panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih atas partisipasi aktif seluruh Bapak Ibu yang telah berkenan mengikuti acara pada hari ini. Mencari berlian di dalam jerami dari malam hingga pagi. Cukup sekian dari kami, semoga bisa berjumpa lagi. Wah keren Mbak Dewi. Aku juga punya pantun nih sebelum akhir acara. Wah boleh. Pergi tamasya di akhir pekan, tidak lupa membeli buah tangan. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu tamu undangan. Cakep, boleh berikan tepuk tangannya Bapak Ibu. Bapak Ibu yang kami hormati, saya Guntur Awifan dan rekan saya Dewi Mariastuti. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dalam memandu acara pada pagi hari ini. Kami mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tak